Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini tuh kayaknya mendung banget ya guys, mau hujan. Jadi buat teman-teman yang beraktivitas di luar, jangan lupa untuk bawa payung. Kalau yang naik motor, jas hujannya jangan lupa dibawa. Takut nanti teman-teman hujan-hujanan. Karena kemarin di Bogor tuh sempat hujan angin doang coy. Cuman hujannya cuma 5 menit. Ya mudah-mudahan semua aktivitasnya hari ini lancar semua ya, dilancarkan aktivitasnya biar targetnya semua tercapai. Oke, hari ini kita akan membahas on-chain ya. Ini adalah minggu kedua 2022 Extreme Leverage at Extreme Depth. Nah, pada pembahasan hari ini memang kita akan melirik beberapa indikator on-chain pada derivative market ya, yang tampaknya memang oversold dan all time high-nya leverage ratio yang menyebabkan volatilitas harga yang cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat minggu-minggu kemarin, investor Bitcoin itu memang mengalami masa-masa yang menegangkan ya guys, dengan melihat 6 candle doji harian itu berwarna merah dan ditambah dengan adanya aksi jual dan menyusul juga mungkin kekhawatiran hawkish dari The Fed sendiri ya, dan menyusul dengan rilisnya rapat komite Federal Open Market di bulan Desember kemarin, pasar sedikit bereaksi ya terhadap notes terkait dengan percepatan tapering, kenaikan suku bunga, dan potensi pengetatan kuantitatif untuk meringankan neraca bank sentral. Nah, pada indikator ini kita dapat melihat perilaku holder, apakah ada aktivitas distribusi maupun akumulasi. Histogram positif yang berwarna hijau menandakan akumulasi. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa di saat harga berada pada bearish trend dan histogram positif naik, maka di saat itulah kita dapat menyimpulkan bahwa long term investor bertambah dan cenderung akumulasi. Kasusnya kalau pada saat ini histogram itu nggak terlalu naik signifikan karena tidak adanya ketertarikan retail mungkin ya melakukan akumulasi koin untuk menjangka panjang. Nah, sedangkan saat ini histogram negatif itu cenderung kecil. Dapat disimpulkan holders Bitcoin masih belum melakukan aksi jual yang begitu masif. Indikator ini pun dapat membantu kita untuk mengukur perilaku pasar. Apakah ada keputusan dari long term holder untuk menjual dalam jumlah yang sangat besar pada saat ini ataupun belum. Kalau kita lihat berdasarkan nilai VDD atau Value Day Destroy Multiple yang berada di area kotak hijau tersebut, maka kesimpulannya saat ini belum ada potensi penjualan besar-besaran yang dapat menyebabkan crash karena matriks VDD ini relatif sangat rendah. Jika kita bandingkan dengan low 2015, 2019 dan Maret 2020, di sini kita dapat melihat persamaan perilaku pasar yang cenderung holding di saat harga relatif volatil dan mengarah ke bawah. Di saat pasar begitu sepi, dari pasar derivatif market sendiri terutama Bitcoin, kalau kita lihat leverage di sini itu sangat naik agresif. Dominasi trader saat ini itu memang lagi trading di pasar derivatif. Nah, dominasi trader saat ini memang adalah traders pendatang baru yang memang sekarang mencoba untuk bertaruh dan spekulasi di future market. Perbandingannya saat ini memang dengan spot traders berbanding jauh karena saat ini Bitcoin di spot market itu justru lagi sepi banget. Jika kita lihat dari sini, perpetual open interest telah menyentuh new all time high itu dengan peak 264k BTC. Matrix itu berarti udah naik plus 42% sejak 4 Desember kemarin dan telah melewati peaknya 258k BTC pada 26 November kemarin. Dengan melihat open interest yang juga volatil, naik dan turun, kita bisa menyimpulkan pula bahwa banyak traders yang keluar dari posisi long dan lebih cenderung bertaruh di posisi short karena melihat lemahnya minat beli dari Bitcoin sendiri. Dan semalam pun gue mention bahwa The Fed atau Jerome Powell itu akan meeting untuk membahas beberapa perihal di situ. Cuma yang paling kita tunggu adalah laporan tentang kripto dan CBDC. Kan memang laporan ini dijanjikan akan rilis itu September kemarin, cuman sampai saat ini memang belum ada yang keluar. Tapi beliau sekarang menjanjikan bahwa dalam beberapa minggu ke depan laporan terkait kripto dan CBDC itu akan keluar. So mungkin ini bisa menjadi angin segar juga ya buat Bitcoin terkait dengan regulasi yang ada. Semoga positif dan bisa diterima oleh masyarakat. Dan semalam gue juga sudah update karena kita melihat bahwa candle itu break dari EMA 100 time frame 1H
yang dimana potensinya adalah ini inverse head and shoulder. So kita akan melihat adanya potensi Bitcoin itu dia konsolidasi pada level support EMA 100 yang dimana potensinya adalah ini backup atau lower price support. Jika ternyata candle itu break dari level resisten, maka ada sinyal penguatan dengan potensi target kenaikan 45 ribuan something atau 1618 Fibonacci 44900. Dan kalau kita lihat berdasarkan Fear and Greed, sekarang kan memang berada pada nilai 22 yang kemarin sempat di 9 dan 10. Jadi sekarang orang mengarah ke greedy. Mudah-mudahan ya semua orang greedy ya. Kalau greedy berarti ada potensi bull. Kalau kita lihat berdasarkan funding rate sendiri, teman-teman bisa melihat bahwa di sini ya gue sudah memberikan keterangan funding rate jika tepat berada di angka 0, yang dimaksud adalah 0,01 maksudnya ya, dan berwarna hitam atau putih artinya netral. Di sini kan gue menggunakan tema berwarna hitam ya, jadinya warnanya putih di sini. Nah, kalau funding rate di bawah angka 0,01 dan berwarna hijau artinya bullish. Sementara kalau kita lihat mayoritas marketplace atau trading platform itu dia funding rate-nya di bawah 0,01 dan juga berwarna hijau. So potensinya adalah bullish saat ini. Semalam gue udah memberikan juga ya Ethereum dari entry point berarti udah naik 4%. Semalam tinggal maintain stop loss-nya, dan juga Sen dari entry point itu semalam udah naik 1,57 tinggal di maintain stop loss-nya. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja Bitcoin itu breakout dari MA50 time frame 4H guys. Kalau ternyata nggak breakout yang kita amsyong, ntar takutnya kita melihat adanya dead cross lagi pada MACD dan juga RSI, kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah hidden bearish divergence. So itu yang tidak kita harapkan biar Bitcoin itu bisa mengarah ke 45. Sementara kita masuk sekarang ke fase first quarter 11 atau 12 Januari. Nah, tinggal kita melihat aja, mudah-mudahan pas masuk full moon tanggal 18 itu Bitcoin dan emas juga naik ya. Kan teman-teman juga bisa melihat bahwa indeks dolar juga koreksi, terus gold pun sekarang naik. Nah, berarti ada potensi memang harga Bitcoin pun naik. Kalau indeks dolar turun, biasanya gold sama kripto juga naik. Ya sebenarnya tinggal ini doang sih, level resistennya 42.800 sebagai resisten trendline, dan juga EMA 50 sebagai level resisten EMA-nya. Kalau kita lihat berdasarkan time frame 1 jam ya berarti tinggal EMA 200 sih sebenarnya guys. EMA 200 itu berarti di harga 43.168 ya, sama lah sama EMA yang barusan 50 time frame 4H di harga segituan. Dan kalau kita lihat berdasarkan ini pun ya berpotensi untuk golden cross. Support saat ini berarti 42.294 berarti 42.300-an. Kalau teman-teman mau coba untuk pasang jaring ya silahkan, tapi gua udah menyarankan kan semalam ya siap-siap untuk pasang entry-nya di kisaran sekian. Karena dari 18 entry gua udah entry itu 1 2 3 4 5 6 entry yang udah kena. Jadi ya sisanya gua udah close, tinggal kita menunggu aja harga itu bergerak naik. Kalau di future gua sistemnya sistem cicil dengan masing-masing entry itu ya $5 dengan leverage itu 10, karena gua mau mencoba untuk swing saat ini, maka dari itu gua menggunakan leverage yang lebih kecil. Kecuali kalau gua mau scalpingnya berarti pakai time frame 5 menit dengan full margin, leverage 50 kali dengan time frame 5 menit kalau mau scalping gitu ya. Dan di sini gua menggunakan BingX. Jadi buat teman-teman yang mau trading di BingX, gunakan link referral di bawah, dapatkan trading cashback sebanyak 5%. Buat teman-teman yang lagi males trading bisa menggunakan copy trading. Di sini tersedia sampai 125 kali leverage apabila teman-teman menggunakan BTC. Kalau untuk altcoin lainnya biasanya sampai 50 dan 75. Ya, jadi perhatikan ya guys, level resisten itu berarti di sini paling dekat. Untuk target price berikutnya 45.000 sampai 45.600. Sementara kan kalau kita lihat level resisten kuat itu adalah 45.600. Kecuali kalau saat ini ternyata keguyur, nanti kita akan hitung lagi ya guys penurunnya berapa. Kalau gua sih nggak expect harga menurun ke angka yang lebih rendah gitu ya, karena gue udah entry juga di future market. Kalau di spot sih gue udah mulai nyicil dari kemarin di harga 39, di sini pun udah nyicil. Oke, thank you very much for watching. Gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. Untuk yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja di stick page-nya. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena saya otomatis. See you guys on the next video. Peace out.